Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Anggraini. Saya dari Universitas Teknologi Digital dari kelas L5. Saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai keutamaan sedikit angan-angan. Oke, bahasan yang pertama yaitu ada jangan tenggelam dalam angan-angan. Yang kedua ada faktor dan cara mengatasi banyaknya angan-angan. Yang ketiga adalah tingkatan manusia dalam kaitannya dengan angan. Dan yang terakhir adalah kebajikan dan peringatan bagi yang menunda amal. Selanjutnya di sini ada materi mengenai jangan tenggelam dalam angan-angan. Ali bin Abi Thalib berkata, keberuntungan menghampiri orang yang tidak mencarinya. Tamak menjanjikan sesuatu yang sulit dipenuhi. Angan-angan membuat buta, mata cerdik, dan siapa panjang angan-angan pasti menuai amal yang buruk. Seorang ulama, Hasan al-Basir berkata, tidaklah seorang hamba berpanjang angan-angan melainkan akan merusak amalannya. Begitulah buruknya apabila seseorang tenggelam dalam angan-angan yang akan melenakan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada faktor dan cara mengatasi angan-angan. Faktor-faktornya yaitu di sini ada cinta dunia dan juga kebodohan. Dan untuk cara mengatasinya yaitu dalam cinta dunia kita harus menghapuskan segala kecintaan di dalam hati mengenai duniawi. Karena kita harus menyadari bahwa sesungguhnya dunia ini terlalu remeh bila dibandingkan dengan akhirat. Maka ia akan segera menjauhi setiap kecenderungan terhadap hal yang bersifat duniawi. Dan jika kebodohan, obat yang paling ampuh yaitu membuat hati mau merenungkan kematian dengan mengambil pelajaran dari kematian orang-orang terdekat, bagaimana mereka dijemput oleh kematian pada saat yang tidak pernah mereka duga. Selanjutnya yaitu ada tingkatan manusia dalam kaitannya dengan angan-angan. Di sini ada 8 tingkatan. Yang pertama di sini ada di antara mereka ada orang yang berharap bisa hidup abadi di dunia. Yang kedua, ada juga yang berharap agar mereka bisa hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Yang ketiga, orang yang berharap dapat hidup selama setahun saja, yang enggan memikirkan hal-hal lain. Yang keempat itu, orang yang hanya berharap masih bisa hidup beberapa waktu saja di musim panas atau musim dingin. Yang kelima, yang berharap untuk bisa hidup sehari semalam saja. Yang keenam, yaitu orang yang memperkirakan usianya tidak lebih dari 1 jam saja. Yang ketujuh, di antara mereka ada orang yang merasa yakin bahwa usianya tinggal satu saat saja. Dan yang terakhir, yaitu orang yang merasa kematian sudah ada di depan matanya. Selanjutnya di sini ada kebajikan dan peringatan bagi yang menunda amal. Ada seseorang yang tengah menunggu 2 saudaranya yang sedang bepergian. Salah seorang dari mereka akan pulang esok dan satunya lagi baru akan pulang 1 bulan atau 1 tahun lagi. Sudah barang tentu ia akan menyiapkan penyambutan untuk saudaranya yang akan datang, bukan bagi saudara yang baru datang sebulan atau setahun lagi. Demikian halnya dengan orang yang menunggu datangnya kematian. Bila mereka mengira bahwa ajalnya baru akan datang setahun lagi, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang datang lebih dulu. Ia pasti akan meremehkan datangnya hari yang sangat menentukan itu. Lupa apa yang mesti ia kerjakan untuk menyongsong hari tersebut. Setiap hari berlalu tanpa persiapan, amal yang cukup bagi tibanya waktu yang 1 tahun itu. Anggapannya bahwa ia masih punya kesempatan hidup selama 1 tahun menjadi penghalang baginya untuk bergegas melakukan amal-amal kebajikan. Akibatnya, ia selalu menunda-nunda untuk melakukan amal baik. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu pengaruh dari sedikitnya angan-angan itu akan nampak pada sikap bergegas untuk melakukan amal kebajikan. Tandanya bahwa seseorang itu memperoleh pertolongan dari Allah ialah kalau dia merasa yakin kematian sudah berada di depan matanya, sehingga dia tidak lalai darinya walau sesaat pun. Oleh karena itu, dia selalu siap menghadapi kematian itu bila mana datang kepadanya. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.